Warung pecel ibu tiba-tiba sepi, bukan karena rasa, tapi karena sesuatu yang tak terlihat membuat orang enggan masuk. Sejak pagi itu, ada sesuatu yang terasa janggal di warung pecel ibu. Bukan dari rasa sambalnya, bukan juga dari nasi yang pulen seperti biasa, tapi dari kesunyian yang terlalu cepat datang. Jam 7 pagi, saat biasanya bangku kayu sudah penuh dan piring bergantian datang dan pergi, warung kami justru diam. Tidak ada suara sendok beradu, tidak ada tawa pelanggan langganan, hanya kipas tua yang berputar pelan di sudut warung. Aku berdiri di depan etalase, memperhatikan pecel yang masih utuh, seolah tak tersentuh waktu. Beberapa orang sempat berhenti di depan warung. Aku melihat jelas mereka menatap ke dalam, bahkan ada yang sudah melangkah satu kaki. Tapi entah kenapa, wajah mereka berubah ragu. Ada yang mengernyit, ada yang menoleh ke belakang, lalu pergi begitu saja tanpa sepatah kata. "Ibu, kok nggak ada yang masuk ya?" tanyaku pelan. Ibu Sari tidak langsung menjawab. Tangannya tetap sibuk mengaduk sambal kacang, tapi gerakannya lebih lambat dari biasanya. "Mungkin masih pagi," katanya singkat, meski jam di dinding sudah menunjukkan hampir 9. Hari itu berlalu dengan aneh. Hingga siang, hanya satu pelanggan yang duduk. Itu pun tidak menghabiskan makanannya. Sebelum pergi, dia sempat menatapku lama, lalu berkata lirih, "Mas, warungnya rasanya nggak enak di hati." Setelah itu dia pergi, meninggalkan piring yang masih setengah penuh. Aku menelan ludah. Kalimat itu terus terngiang sampai sore. Hari kedua lebih buruk. Tidak satu pun pelanggan datang. Bahkan tukang parkir yang biasanya mangkal di depan warung memilih pindah ke seberang jalan. Setiap kali aku mencoba menyapa orang yang lewat, mereka seperti tidak mendengarku. Pandangan mereka kosong, langkahnya dipercepat, seolah ada sesuatu di warung ini yang harus dihindari. Menjelang maghrib, ibu menutup tirai dapur lebih cepat. Wajahnya pucat, matanya berkali-kali melirik ke arah belakang warung. "Le," katanya akhirnya. Suaranya lebih pelan dari biasanya. "Kamu ngerasa nggak kayak ada yang berdiri di situ?" Aku menoleh ke arah yang ditunjuk ibu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya rak piring dan tembok kusam yang sudah lama tidak dicat. Tapi entah kenapa, dadaku terasa sesak. Seperti ada tatapan yang tidak terlihat, tapi jelas terasa. "Mungkin ibu capek," jawabku, mencoba terdengar tenang. Namun malam itu, saat kami makan bersama, sendok ibu berhenti di udara. Ia menatap nasi di piringnya lama sekali. "Sejak kemarin, ibu kayak dengar orang napas di dapur," ucapnya. "Padahal cuma kita berdua." Aku tidak langsung menanggapi. Dalam hati, aku juga merasakannya. Ada momen-momen tertentu di mana udara di warung terasa lebih berat. Sunyi, tapi bukan sunyi yang biasa. Sunyi yang membuat telinga berdenging. Hari ketiga, warung benar-benar mati. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang melirik. Bahkan kucing liar yang sering tidur di bawah meja tidak muncul. Aku menyapu lantai berkali-kali hanya untuk mengusir rasa gelisah. Siang itu, Pak Rojak tetangga sebelah lewat dan berhenti sejenak. Dia tidak masuk, hanya berdiri di luar sambil menatap ke dalam. "Warungmu kenapa?" tanyanya. "Sepi, Pak. Dari kemarin," jawabku. Pak Rojak mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada yang membuat tengkukku dingin. "Kadang, sepi bukan karena nggak laku, tapi karena ada yang bikin orang nggak betah." Sebelum aku sempat bertanya, ia sudah melangkah pergi. Sore menjelang malam, ibu duduk di bangku panjang, tangannya saling menggenggam. Kalau besok masih begini, ibu takut ini bukan urusan biasa. Aku memandang warung kecil ini tempat kami mencari hidup bertahun-tahun. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Tapi aku tahu, sejak 3 hari lalu, sesuatu sudah masuk. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi cukup kuat untuk mengusir manusia tanpa menyentuh satu pun dari mereka. Dan firasat buruk itu mengatakan, ini baru permulaan. Sejak pagi hari keempat, bau itu mulai muncul.
Awalnya samar, seperti tanah basah setelah hujan, padahal sudah berminggu-minggu tidak turun hujan di kampung kami. Aku mencium baunya saat membuka tirai dapur, tepat ketika matahari baru naik setinggi atap rumah. Bau itu tidak menusuk, tapi menempel di hidung, membuat dada terasa berat tanpa alasan yang jelas. Aku pikir mungkin sisa bahan sayur yang busuk. Aku cek ember, kulkas kecil, bahkan selokan di belakang warung. Semuanya normal. Tapi begitu tirai dapur ditutup kembali, bau itu seperti tertahan di balik kain lusuh berwarna coklat itu. Seolah ada sesuatu yang memang ingin tetap berada di sana. "Ibu, dapurnya kok bau tanah ya?" tanyaku saat ibu sedang menyiapkan bumbu. Ibu Sari berhenti menumbuk kacang. Ia menghirup napas pendek, lalu mengangguk pelan. "Ibu juga nyium dari subuh," katanya. "Tapi baunya beda, kayak campur besi." Aku tidak bertanya lebih jauh. Kata besi membuat pikiranku langsung ke arah yang tidak enak. Bau itu makin jelas saat siang menjelang, terutama ketika warung sepi dan tidak ada suara lain yang mengalihkan perhatian. Setiap kali aku melintas dekat dapur, bulu kuduku berdiri tanpa sebab. Menjelang sore, bau itu berubah. Bukan lagi sekadar tanah basah. Ada aroma anyir yang samar, seperti darah tapi sudah lama. Aku berhenti tepat di depan tirai dapur. Tanganku terangkat, ragu untuk membukanya. Ada perasaan aneh, seperti melanggar batas yang seharusnya tidak disentuh. "Ibu, tirainya aku buka ya," ucapku. Tidak ada jawaban. Dari ruang depan, ibu hanya duduk diam memeluk tasbihnya. Aku membuka tirai perlahan. Dapur terlihat sama seperti biasanya. Tungku, rak piring, meja kayu. Tidak ada yang berubah. Tapi bau itu justru semakin pekat saat aku melangkah masuk. Aku berlutut dan melihat ke bawah tungku. Di sanalah aku menemukannya. Sebuah bungkusan kecil dari daun pisang kering diikat benang hitam. Posisi bungkusan itu terlalu rapi untuk sesuatu yang jatuh secara tidak sengaja. Tanganku gemetar saat menariknya keluar. Bau anyir itu langsung menyeruak lebih kuat. "Ibu," panggilku pelan. Ibu mendekat. Wajahnya langsung berubah saat melihat bungkusan itu. "Jangan dibuka di dalam," katanya cepat. Kami keluar ke belakang warung. Dengan hati-hati, aku membuka ikatan benangnya. Isinya membuat perutku mual. Rambut kusut, potongan kuku, serpihan kain kafan, dan beberapa paku kecil berkarat. Semuanya lembab, seolah baru saja dikubur lalu diambil kembali. Ibu menutup mulutnya. Astagfirullah. Aku tidak perlu bertanya lagi. Kami sama-sama tahu, ini bukan sampah biasa. Ini kiriman, dan jelas bukan kiriman kebaikan. Sejak bungkusan itu ditemukan, suasana warung berubah semakin berat. Udara terasa pengap, meski pintu terbuka lebar. Aku merasa seperti ada yang berdiri tepat di belakangku setiap kali membelakangi dapur. Berkali-kali aku menoleh cepat, tapi tidak pernah ada apa-apa. Malamnya, bau itu tidak hilang, justru semakin kuat saat azan maghrib berkumandang. Ibu menutup warung lebih awal. Saat tirai dapur ditarik, aku mendengar suara halus, seperti kain diseret pelan dari dalam. "Kamu dengar itu?" bisik ibu. Aku mengangguk. Tenggorokanku kering. Kayak ada yang bergerak. Kami memilih diam. Tidak ada keberanian untuk membuka tirai lagi. Sepanjang malam aku sulit tidur. Bau tanah basah dan anyir itu seperti ikut masuk ke kamar, menempel di pakaian, di nafas, di pikiran. Dalam diam, aku mulai sadar. Sepinya warung bukan kebetulan. Bau ini bukan tanda pembusukan biasa. Ada tangan manusia di balik semua ini. Dan lebih dari itu, ada sesuatu yang dipanggil lalu dibiarkan tinggal di dapur kami. Dan entah siapa yang memanggilnya, aku yakin satu hal, dia tidak datang sendirian. Malam itu aku tidur dengan kepala penuh bau tanah dan bayangan bungkusan daun pisang yang kami kubur seadanya di belakang rumah. Mata terpejam, tapi pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Ada rasa was-was yang menempel,
seperti seseorang berdiri terlalu dekat meski ruangan kosong. Aku menarik selimut sampai dada, mencoba memaksa diri terlelap. Entah sejak kapan aku berada di tempat itu. Aku berdiri di sebuah ruang yang sangat luas. Lantainya putih bersih seperti marmer, tapi terasa dingin di telapak kaki. Tidak ada dinding, tidak ada langit, hanya cahaya lembut yang menyebar tanpa sumber. Udara di sana tenang, tidak menekan, tidak juga menakutkan. Justru terasa ringan. Di kejauhan, seseorang berdiri membelakangiku. Sosok itu berjubah putih panjang, bersih tanpa noda, seperti kain yang tidak pernah tersentuh tanah. Posturnya tegap, tapi tidak mengintimidasi. Aku melangkah mendekat tanpa rasa takut, seolah kakiku digerakkan oleh sesuatu yang sudah akrab. Saat jarak kami tinggal beberapa langkah, sosok itu berbalik. Wajahnya tenang, bukan wajah yang asing, tapi juga bukan wajah siapapun yang kukenal. Matanya teduh, tatapannya membuat dada terasa hangat sekaligus perih, seperti sedang ditatap oleh seseorang yang tahu seluruh isi hidupku. "Kamu tidak perlu takut," katanya pelan. Suaranya tidak menggema, tapi jelas masuk ke telinga sekaligus ke dalam dada. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi lidahku keluh. Hanya satu kalimat yang keluar, itu pun hampir seperti bisikan. "Siapa kamu?" Ia tersenyum tipis. "Aku hanya hamba, sepertimu." Aku mengernyit. "Kalau begitu, kenapa kamu datang?" Sosok itu menunduk sejenak, lalu menatapku kembali. "Karena ada yang meminta bantuan dengan cara yang salah, dan ada yang terzolimi tanpa tahu sebabnya." Bayangan warung, ibu, bau dapur, semuanya muncul silih berganti di kepalaku. Dadaku terasa sesak. "Warung kami ada kiriman itu." Ia mengangguk pelan. Aku tahu. Aku ingin mundur, tapi kakiku terasa berat. "Kamu yang datang karena itu?" "Bukan aku yang dipanggil, tapi aku yang diizinkan mendekat." Kalimat itu membuat tengkukku dingin. Diizinkan oleh siapa? Ia tidak langsung menjawab. Matanya terpejam sejenak, lalu terbuka kembali. "Oleh Yang Maha Mengetahui." Aku terdiam. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan, tapi aku justru merasa tidak pantas berbicara. Sosok itu melangkah mendekat, kini jaraknya hanya satu lengan. Anehnya, tidak ada rasa takut. Justru ada ketenangan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. "Dengarkan baik-baik," katanya. "Apa yang ditanam orang lain di tempatmu tidak akan berbuah jika kamu tidak menyiramnya dengan rasa takut." "Apa maksudmu?" tanyaku. "Jangan balas, jangan cari pelaku dengan amarah. Bersihkan dengan doa, bukan dendam." Aku mengangguk tanpa sadar. "Ibu saya, dia ketakutan." "Dia kuat," jawabnya cepat. "Lebih kuat dari yang dia kira." Cahaya di sekeliling kami perlahan meredup. Sosok itu mulai menjauh, langkahnya pelan tapi pasti. Panik tiba-tiba menyergapku. "Tunggu, kalau nanti kami butuh bantuan lagi." Ia berhenti, menoleh setengah badan. Senyumnya kali ini lebih samar. "Aku tidak akan tinggal, aku hanya lewat." "Kenapa?" tanyaku, hampir memohon. "Karena manusia tidak seharusnya bergantung pada selain Tuhannya, bahkan padaku." Setelah itu, cahaya padam sembunyi. Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi punggung. Kamarku gelap, tapi terasa berbeda. Lebih ringan, seperti beban yang semalam menindih dada, kini berkurang separuh. Aku duduk dan menoleh ke ruang tamu. Sajadah terbentang rapi, padahal aku yakin malam sebelumnya tidak ada yang menggelarnya. Kainnya masih hangat saat kusentuh. Dari dapur tidak tercium bau tanah, tidak anyir, hanya aroma kayu dan sisa bumbu pecel. Ibu keluar dari kamarnya, menatapku dengan wajah lelah tapi tenang. "Leh," katanya pelan, "tadi malam ibu mimpi didatangi orang berjubah putih." Aku menatapnya, jantungku berdegup keras. Dia bilang, "Kita nggak sendirian,
Tapi jangan pernah merasa ditemani. Aku tidak menjawab. Di dalam hatiku, aku tahu mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Sesuatu telah datang, menyampaikan pesan, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Dan entah kenapa, aku merasa pengawasan itu baru saja dimulai. Sejak mimpi itu, aku tidak lagi berani meremehkan hal-hal kecil. Udara di rumah memang terasa lebih ringan. Bau aneh di dapur menghilang, tapi justru ketenangan itulah yang membuatku waspada. Seperti permukaan air yang terlalu tenang sebelum sesuatu muncul dari dalamnya. Sore itu Pak Rojak datang tanpa banyak basa-basi. Ia berdiri di ambang pintu warung, matanya menyapu sekeliling, lalu berhenti di arah dapur. "Kalian sudah nemu barang kiriman itu?" katanya pelan, seolah tidak ingin kalimatnya didengar dinding. Aku mengangguk. "Sudah kami kubur." Pak Rojak menarik napas panjang. "Kalau begitu, malam ini jangan tidur cepat. Habis Isya, kumpul di ruang depan." Ibu tidak bertanya macam-macam. Ia hanya mengangguk dan mengambil sajadah. Ada perubahan pada wajahnya sejak mimpi semalam. Lebih tenang, tapi juga lebih hati-hati. Seperti orang yang tahu sedang berjalan di tanah yang tidak sepenuhnya aman. Sore itu, warung kami tutup lebih awal. Lampu dinyalakan secukupnya. Tidak terlalu terang, tidak juga redup. Pak Rojak duduk bersila menghadap kiblat. Aku dan ibu di sampingnya. Tidak ada dupa, tidak ada sesajen, tidak ada apapun selain mushaf kecil dan tasbih di tangan ibu. "Kita baca doa saja," ucap Pak Rojak. "Kalau ada yang lewat, biarkan lewat, jangan disapa." Aku menelan ludah. Doa mulai dilantunkan pelan. Ayat-ayat yang sebenarnya sering kudengar, tapi malam itu terasa berbeda. Setiap lafaz seperti memiliki bobot, jatuh ke lantai lalu memantul ke dinding. Udara di ruang depan berubah pelan-pelan. Bukan dingin, bukan panas, tapi padat. Dadaku terasa ditekan sesuatu yang tak terlihat. Aku menunduk, memejamkan mata. Di tengah bacaan, itulah yang terjadi. Sebuah suara sangat lirih muncul dari arah dapur. "Sari." Aku membuka mata. Ibu juga berhenti membaca. Matanya membesar, tangannya yang memegang tasbih gemetar hebat. "Sari." Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Aku menoleh ke arah tirai dapur. Kain coklat itu tidak bergerak, tapi bayangannya terlihat lebih gelap dari seharusnya. Seperti ada sesuatu berdiri tepat di baliknya, sangat dekat, cukup dekat untuk berbisik. "Ibu," bisikku, "itu." Ibu menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya tersengal-sengal. "Itu, manggil nama ibu," katanya nyaris tanpa suara. Pak Rojak tetap tenang. Ia tidak membuka mata. Bibirnya justru bergerak lebih cepat. Doanya diperdalam, dipertegas. "Jangan jawab," katanya singkat di sela bacaan. Suara itu terdengar sekali lagi. Kali ini bukan hanya memanggil nama, ada nada yang membuat perutku melilit. Bukan marah, bukan juga mengancam, tapi menuntut. Seperti seseorang yang merasa berhak dipanggil balik. "Sari." Aku merasakan sesuatu melewati punggungku. Bukan angin, bukan sentuhan. Lebih seperti tekanan halus yang membuat bulu kuduk berdiri bersamaan. Ruangan terasa menyempit. Aku ingin menoleh, ingin memastikan tidak ada siapa-siapa di belakang kami. Tapi leherku terasa kaku. Ibu mulai terisak. Tangannya mencengkram lenganku. Ibu takut," bisiknya. Aku ingin memeluknya, tapi Pak Rojak mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar kami tetap diam. Bacaan doa tidak berhenti, justru semakin berat terdengar di telingaku, seperti dibacakan dari dasar sumur. Tiba-tiba, suara itu terputus. Sunyi. Bukan sunyi biasa, sunyi yang membuat telinga berdenging, seolah dunia berhenti bernafas sesaat. Tekanan di dada perlahan mengendur. Aku menarik napas panjang, baru sadar sejak kapan aku menahannya. Pak Rojak menyelesaikan doanya, lalu membuka mata. Ia menatap ibu lama sekali. "Namamu disebut," katanya pelan. "Berarti kiriman itu memang ditujukan langsung ke tamu." Ibu mengangguk lembah. "Tapi kenapa?
Suaranya kayak orang kenal lama. Itu cara mereka mendekat, biar yang dipanggil lengah, kata Pak Rojak. Aku menoleh ke dapur. Tirai masih tertutup rapat. Tidak ada gerakan, tidak ada bayangan. Tapi perasaan diawasi belum sepenuhnya pergi. Malam ini jangan ke dapur sendirian. Kalau dengar apapun, jangan dibalas. Doa saja. Mereka bisa menyebut nama, tapi tidak bisa memaksa jawaban. Setelah Pak Rojak pulang, kami duduk lama dalam diam. Ibu masih memegang tasbihnya, bibirnya bergerak tanpa suara. Aku memperhatikan setiap sudut rumah, merasa seperti tamu di tempat sendiri. Sebelum tidur, ibu menatapku. "Leh," katanya lirih, "kalau nanti ada yang manggil lagi, jangan biarin ibu jawab." Aku mengangguk. Ibu juga. Lampu kamar dimatikan, gelap menyelimuti rumah. Di antara suara malam yang jauh, aku hampir bersumpah mendengar napas pelan dari arah dapur. Tidak jelas, tidak dekat, tapi cukup untuk mengingatkan satu hal. Mereka sekarang tahu nama kami, dan menyebut nama bukan lagi sekedar gangguan. Itu sudah masuk ke wilayah undangan. Malam setelah nama itu disebut dalam doa, aku tidak langsung tidur. Tubuhku rebah, tapi pikiranku berjaga. Setiap bunyi kecil terdengar terlalu jelas. Detak jam, gesekan daun di luar, bahkan napasku sendiri terasa asing. Rumah ini sama, tapi rasanya bukan sepenuhnya milik kami malam itu. Aku terbangun menjelang sepertiga malam. Bukan karena mimpi, bukan juga karena suara, tapi karena perasaan sedang diperhatikan. Mataku terbuka, menatap langit-langit kamar yang gelap. Dada terasa hangat, bukan tertekan, justru tenang, tapi kewaspadaanku naik tanpa sebab. Dari arah ruang depan, terdengar suara langkah pelan. Bukan langkah kaki manusia, terlalu ringan, terlalu teratur. Aku duduk perlahan, menarik napas panjang lalu bangkit. Entah kenapa tidak ada rasa takut. Yang ada justru dorongan untuk keluar kamar, seperti sudah tahu apa yang akan kutemui. Lampu ruang depan menyala redup. Di sanalah sosok itu berdiri. Jubah putihnya jatuh lurus hingga menyentuh lantai. Tidak berkilau, tidak bercahaya berlebihan. Sederhana, bersih. Wajahnya sama seperti yang kulihat dalam mimpi. Tenang, teduh, dan membuat pikiran yang kacau terasa luruh seketika. Aku berdiri mematung. "Kamu terjaga," katanya pelan. Aku menelan ludah. Iya, tidak ada salam, tidak ada pembukaan. Seolah pertemuan ini memang sudah dijadwalkan sejak lama. "Ibumu sedang tidur," katanya. Aku tidak ingin mengganggunya. Aku mengangguk pelan. "Kamu yang datang di mimpi itu?" Ia menyemum tipis. Aku hanya diizinkan menampakkan diri sebentar. Aku memberanikan diri melangkah satu langkah. "Kenapa sekarang?" Karena yang memanggil namanya sudah mulai kehilangan kesabaran, dan rasa takut adalah celah yang paling mudah dimasuki. Aku terdiam. Bayangan suara yang menyebut nama ibu kembali terngiang di kepalaku. "Itu bukan kamu?" "Bukan," katanya singkat. "Aku tidak pernah menyebut nama manusia tanpa izin." Kalimat itu membuat tengkukku dingin. Aku menunjuk ke arah dapur. Dia masih di sana. Sosok itu menoleh sebentar, lalu kembali menatapku. Tidak sepenuhnya, tapi jejaknya masih ada. Aku menggenggam tangan. Apa yang harus kami lakukan? Ia melangkah mendekat. Kali ini aku bisa merasakan kehadirannya lebih jelas. Bukan dingin, bukan panas. Seperti berdiri di dekat seseorang yang baru selesai berdoa lama. Jangan melakukan apapun yang bukan hakmu. Tugasmu hanya satu. Jangan takut dan jangan membenci. Sesederhana itu, tanyaku, hampir tidak percaya. Bagi manusia, itu yang paling sulit, jawabnya. Aku menghela napas. "Kenapa kamu mau membantu?" Ia menatapku lama. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu di matanya.
Bukan emosi, tapi kenangan, katanya pelan. Karena ketidakadilan tidak hanya dirasakan manusia, dan karena niat ibumu bersih. Aku teringat wajah ibu saat menumbuk sambal setiap pagi, berdoa lirih agar dagangannya cukup untuk makan hari itu. Dadaku menghangat. "Kamu jin kan?" tanyaku akhirnya. Ia mengangguk. "Aku Muslim." Aku tidak tahu harus merespons bagaimana. Ada banyak cerita tentang makhluk seperti dia. Tapi berdiri di depanku sekarang, semua cerita itu terasa tidak relevan. "Aku tidak akan lama," katanya lagi. "Aku tidak boleh terlalu dekat." "Kalau begitu, setelah ini?" tanyaku. Setelah ini, ia menoleh ke arah dapur sekali lagi. Akan ada reaksi. Bukan dari yang datang, tapi dari yang mengirim. Aku menegang. "Bahaya?" "Tidak, selama kalian tidak terpancing." Ia mundur selangkah. Jubahnya tidak bergerak tertiup angin, seolah udara menghormatinya. "Satu hal lagi," katanya. "Jika namamu atau nama ibumu disebut lagi, jawab dengan doa, bukan suara." Aku mengangguk cepat. Aku ingat. Sosok itu mulai memudar, bukan menghilang tiba-tiba, tapi seperti kabut yang ditarik perlahan. Sebelum benar-benar lenyap, ia berkata satu kalimat terakhir. "Rizki kalian akan kembali, tapi jangan lupa, semua yang datang cepat juga bisa pergi cepat." Setelah itu, ruang depan kosong. Aku berdiri lama di sana, memastikan kakiku masih menapak lantai. Lampu masih menyala, jam dinding berdetak normal. Tidak ada tanda apapun bahwa barusan aku bertemu makhluk yang seharusnya hanya ada di cerita. Pagi harinya, ibu bangun lebih awal dari biasanya. Wajahnya segar, tidak pucat seperti hari-hari sebelumnya. "Aneh," katanya sambil menyiapkan dagangan. "Ibu tidur nyenyak sekali." Aku menatap dapur. Tidak ada bau tanah, tidak ada anyir, hanya aroma daun kemangi dan sambal kacang. Namun di sudut lantai, dekat tirai dapur, aku melihat sesuatu yang membuatku menahan napas. Jejak kaki kecil, tidak jelas, seperti bekas air yang hampir kering. Bukan menuju keluar, tapi menuju ke dalam. Pagi itu warung dibuka seperti biasa, tapi rasanya tidak biasa. Udara terasa lebih ringan, tidak lagi menekan dada seperti hari-hari sebelumnya. Aku menarik nafas dalam-dalam saat membuka pintu kayu, dan untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, tidak ada bau aneh yang menyambut dari dapur. Hanya aroma sambal kacang dan daun jeruk yang hangat. Belum sempat aku duduk, seorang pembeli berhenti di depan warung. "Pecel ge sudah buka?" tanyanya. Aku sedikit terkejut. "Sudah, Pak, silakan." Ia masuk, duduk, lalu disusul orang lain. Dalam waktu kurang dari setengah jam, bangku-bangku yang kemarin kosong kini terisi. Suara sendok, piring, dan obrolan kecil kembali memenuhi warung. Seperti saklar yang diputar mendadak, semuanya hidup lagi. Ibu Sari berdiri di dapur dengan wajah bingung. "Leh," bisiknya, "ini kok kayak dulu lagi?" Aku hanya mengangguk. Ada rasa lega, tapi di balik itu ada sesuatu yang mengganjal. Terlalu cepat, terlalu mendadak, seperti hujan deras yang turun tanpa awan. Seorang pelanggan lama, Bu Ningsih, menatap sekeliling sambil menyuap pecel. "Aneh ya," katanya sambil tersenyum. "Kemarin lewat sini rasanya pengen cepat-cepat pergi. Hari ini malah adem." "Adem gimana, Bu?" tanyaku. Ia mengusap lengannya. "Kayak bersih, nggak sumpek." Aku menelan ludah. Warung terus ramai hingga siang. Bahkan orang-orang yang biasanya jarang mampir ikut duduk. Ada yang bilang rindu sambalnya, ada yang bilang cuma lewat tapi kepingin makan. Semua terdengar wajar, tapi aku merasa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang dipulihkan paksa, bukan tumbuh alami. Di tengah keramaian itu, aku mulai menyadari hal-hal kecil. Pecel yang disajikan lebih cepat dingin dari biasanya. Bukan karena angin, bukan karena piringnya. Hanya saja uap panasnya seperti menghilang lebih cepat. Beberapa pelanggan mengusap lengannya, mengira mereka masuk angin. "Mas, kok dingin ya di sini?"
Tanya seorang bapak sambil tertawa kecil. Aku ikut tersenyum. Mungkin karena rame, Pak. Padahal aku tahu bukan itu alasannya. Menjelang sore, seorang lelaki muda duduk sendirian di pojok warung. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti orang kurang tidur. Sejak tadi ia tidak menyentuh makanannya, hanya menatap piringnya lama sekali. "Mas, pecelnya nggak dimakan?" tanyaku. Ia menoleh cepat, seperti tersentak. "Oh, iya," katanya, lalu berdiri. "Mas, saya bayar ya." Saat aku menerima uangnya, ia menatap mataku lama, terlalu lama. "Warung ini sudah dibersihkan," katanya lirih, seolah bicara pada dirinya sendiri. Aku terdiam. "Maksudnya?" Ia menggeleng cepat. "Nggak apa-apa, cuma titip satu aja." Ia menunduk sedikit. "Jangan biarin orang iri masuk lagi." Sebelum aku sempat bertanya, ia pergi. Ibu menghampiriku. "Itu siapa?" Aku menggeleng. "Nggak tahu, Bu." Sore menjelang maghrib, keramaian mulai surut. Tapi ada satu hal yang membuatku tidak tenang. Setiap kali aku melintas dekat dapur, ada rasa seperti melewati batas yang tidak terlihat. Bukan ancaman, lebih seperti pengingat. Saat aku menutup tirai dapur, terdengar suara pelan dari belakangku. "Kamu menepati pesan." Aku menoleh. Sosok berjubah putih itu berdiri di sudut ruang depan. Tidak jelas seperti pantulan cahaya, tapi aku mengenalinya. Jantungku berdegup kencang tapi tidak ada rasa takut. "Warungnya ramai," kataku pelan. Ia mengangguk. Itu reaksi alamiah setelah gangguan diangkat. Tapi aku ragu melanjutkan. Rasanya belum selesai. Ia menatapku lama. Benar. Dadaku mengencang. "Kenapa?" Karena yang mengirim belum menerima akibatnya. Dan manusia jarang berhenti hanya karena usahanya gagal sekali. Aku menggepalkan tangan. Kami nggak mau balas apa-apa. Dan itu yang membuat kalian aman untuk sekarang. Aku menarik nafas. "Sampai kapan?" Ia memalingkan wajah ke arah dapur. Sampai yang mengirim sadar atau kehabisan jalan. Aku menelan ludah. "Kamu masih akan ada?" Ia menggeleng. Aku tidak menjaga. Aku hanya meluruskan. Sosok itu memadam perlahan. Sebelum benar-benar hilang, ia meninggalkan satu kalimat yang membuat perutku terasa kosong. Keramaian bisa jadi tanda keselamatan atau umpan terakhir. Malam itu, saat warung benar-benar ditutup, ibu menghitung hasil dagangan dengan mata berkaca-kaca. "Alhamdulillah, Rizky balik lagi." Aku tersenyum, tapi pandanganku tertuju ke dapur yang gelap. Tidak ada bau, tidak ada suara, tapi aku tahu ketenangan ini bukan akhir. Warung kami memang kembali ramai, tapi sesuatu di baliknya sedang menunggu giliran. Keramaian warung bertahan 2 hari penuh. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada suara, tidak ada bau. Justru itu yang membuatku semakin waspada. Pengalaman beberapa hari terakhir mengajariku satu hal. Ketika semuanya terasa terlalu normal, biasanya ada sesuatu yang sedang bergerak diam-diam. Hari ketiga, menjelang siang, teriakan terdengar dari ujung gang. Aku sedang mengantar piring ke dapur ketika suara itu memecah keramaian. Suara perempuan, panik, bercampur tangis. Orang-orang di warung saling pandang. Beberapa berdiri, penasaran. Aku keluar. Di depan rumah Bu Ratmi, warung pecel kecil yang berdiri tak jauh dari tempat kami, beberapa warga sudah berkumpul. Bu Ratmi terduduk di lantai teras. Rambutnya terurai, wajahnya pucat seperti tidak dialiri darah. Tubuhnya gemetar hebat, nafasnya tersengal. "Ada apa, Bu?" tanya seseorang. Bu Ratmi mendongak, matanya merah, tatapannya kosong. Bibirnya bergerak, tapi yang keluar bukan jawaban yang jelas. "Panas, panas," gumamnya. "Kenapa balik lagi? Harusnya pergi." Aku merasakan dada mengencang. Kata-katanya tidak ditujukan pada siapapun di sana. Beberapa warga mencoba menenangkan. Ada yang menyodorkan air putih, ada yang memegangi bahunya. Tapi tubuh Bu Ratmi justru makin kaku. Tangannya mencengkram landai, kukunya mencakar ubin seperti menahan sesuatu dari dalam tubuhnya. "Bu Ratmi?" panggilku pelan.
Ia menoleh tepat ke arahku. Tatapannya berubah. Bukan marah, bukan takut, tapi bersalah. "Kamu," katanya terbata, "kamu anaknya Sari." Aku tidak menjawab. "Ibu Ratmi kenal ibu saya?" tanyaku akhirnya. Ia tertawa kecil, tapi tawanya patah, berubah menjadi isak. "Kenal," katanya, "terlalu kenal." Warga mulai saling berbisik. Aku bisa merasakan arah pandangan mereka berubah, sedikit demi sedikit mengarah padaku. "Bu," kataku pelan tapi tegas, "kenapa warung ibu sering kosong belakangan ini?" Pertanyaanku membuatnya menjerit kecil, tangannya menutup telinga. "Aku cuma mau laku," katanya cepat. "Cuma itu, semua orang ke warungnya Sari. Aku cuma mau adil." Kata adil itu membuat perutku mual. "Apa yang ibu lakukan?" tanyaku lagi. Bu Ratmi terdiam lama, nafasnya berat. Lalu dengan suara yang nyaris tidak terdengar, ia berkata, "Aku minta bantuan orang pintar." Beberapa warga terkejut, ada yang mengucap istighfar pelan. "Aku nggak minta celaka, cuma biar orang nggak betah di sana, biar pindah ke warungku." Aku mengatupkan rahang. Bayangan bungkusan daun pisang, paku dan rambut langsung muncul di kepalaku. "Terus kenapa sekarang?" tanyaku. Wajah Bu Ratmi berubah tegang, katanya, "Karena dia balik, yang aku kirim balik." Aku merasakan hawa dingin menyentuh punggungku. "Balik gimana?" "Ia datang semalam, berdiri di dapurku, diam, nggak marah, tapi aku tahu itu bukan milikku lagi." Ia mulai menangis seduh-seduh. "Aku disuruh berhenti, tapi aku nggak bisa, aku takut orang nggak datang lagi." Pak Rojak muncul di antara kerumunan. Ia memandang Bu Ratmi lama sekali, lalu berkata pelan, "Kalau bukan hakmu, jangan dipaksa. Yang kamu panggil itu bukan mainan." Bu Ratmi mengangguk lemah. "Aku salah." Warga mulai memahami. Tidak ada amarah yang meledak, tapi suasana berubah berat. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang memaki, hanya kekecewaan yang menggantung di udara. Aku menatap Bu Ratmi. "Ibu tahu akibatnya bisa sejauh ini?" Ia mengeleng. "Aku pikir cuma usaha kecil, aku nggak nyangka ada yang datang buat melindungi." Kata melindungi itu membuatku terdiam. Tiba-tiba, tubuh Bu Ratmi terkulai. Ia pingsan di lantai teras. Warga segera mengangkatnya masuk rumah. Aku melangkah mundur, nafasku berat. Jawaban yang kami cari akhirnya muncul, tapi tidak membawa kelejaan. Justru ada rasa getir yang tertinggal. Sore itu, saat aku kembali ke warung, Ibu Sari sedang duduk sendiri. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kelelahan. "Le," katanya pelan, "Bu Ratmi kenapa?" Aku duduk di sampingnya. "Dia sakit, Bu." Ibu mengangguk, seolah sudah tahu. "Ibu doain saja." Aku menatap dapur. Tirai bergoyang pelan meski tidak ada angin. Di lantai, samar-samar aku melihat bekas jejak yang kemarin ada, kini memudar. Pelaku guna-guna itu akhirnya terungkap. Tapi, seperti yang pernah dikatakan sosok berjubah putih itu, yang mengirim tidak mesti berhenti hanya karena ketahuan. Dan aku tahu, masih ada satu bab lagi sebelum semuanya benar-benar selesai. Malam itu datang tanpa tanda. Tidak ada angin aneh, tidak ada bau menyusup, tidak ada suara yang membuat jantung melonjak. Justru ketenangan itulah yang membuatku terbangun menjelang dini hari, seperti ada janji yang harus ditepati sebelum semuanya berakhir. Aku duduk di ruang depan. Lampu sengaja tidak dinyalakan terang. Hanya cahaya dari dapur yang temaram cukup untuk membuat bayangan-bayangan panjang di lantai. Ibu masih terlelap di kamarnya. Napasnya teratur, lebih tenang dibanding malam-malam sebelumnya. Aku menatap tirai dapur. Perlahan, tirai itu bergerak. Bukan tertiup angin, bukan tersentuh tangan. Bergerak seperti seseorang berdiri terlalu dekat di baliknya. Lalu dia muncul. Sosok berjubah putih itu berdiri di ambang dapur, sama seperti sebelumnya. Wujudnya kali ini lebih jelas, tapi justru terasa lebih jauh. Seperti orang yang datang bukan untuk tinggal, melainkan berpamitan. "Kamu tidak tidur," katanya pelan. Aku menggeleng.
Rasanya kalau tidur aku bakal kelewatan. Ia tersenyum tipis. Perasaanmu benar. Aku berdiri. Tidak ada rasa takut, tidak ada gemetar, hanya rasa berat di dada, seperti sedang menghadapi perpisahan yang tidak pernah kuminta. Bu Ratmi, kataku membuka pembicaraan. Ia mengangguk sebelum aku selesai. Aku tahu. Dia akan bagaimana? Tanyaku. Manusia selalu menerima akibat dari pilihannya. Jawabnya tenang. Tapi pintu taubat tidak tertutup selama ia berhenti. Aku menarik napas panjang. Kalau dia tidak berhenti, bukan lagi urusanku, katanya, dan bukan urusanmu. Aku terdiam. Kalimat itu terdengar tegas, tapi justru melindungi, seolah ia menarik garis batas yang tidak boleh kulewati. Kamu datang untuk apa malam ini? Tanyaku akhirnya. Ia menatap ke arah kamar ibu, lalu kembali padaku. Untuk meminta. Kata itu membuatku menegang. Meminta apa? Ia melangkah satu langkah mendekat. Tidak ada tekanan, tidak ada aura yang menakutkan. Justru terasa seperti berdiri di dekat orang alim yang selesai sholat malam. Jangan ceritakan aku, katanya pelan. Maksudnya? Jangan sebut namaku, jangan sebut rupaku. Jangan jadikan kehadiranku alasan, ucapnya perlahan. Jika kelak kalian selamat, katakan itu karena doa, bukan karena aku. Aku mengangguk tanpa berpikir panjang. Aku paham. Tidak, katanya lembut tapi tegas. Pastikan ibumu juga tidak menggantungkan rasa aman padaku. Aku menelan ludah. Kenapa? Karena ketergantungan adalah pintu lain. Dan aku tidak ingin menjadi ujian baru. Aku memejamkan mata sejenak. Kata-katanya masuk lebih dalam dari yang kuduga. Setelah ini, kamu akan pergi, tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Matanya menatap lantai, lalu ke arah dapur, tempat semua gangguan itu bermula. Aku sudah terlalu lama di sekitar kalian. Aku tidak seharusnya di sini. Tapi warung kami akan baik-baik saja. Bukan karena aku, tapi karena niat yang dijaga. Aku menggenggam tangan. Ada rasa ingin menahan, tapi aku tahu itu bukan hakku. Terima kasih, kataku lirih. Ia menggeleng pelan. Ucapkan itu pada Tuhanmu. Aku terdiam. Jika suatu hari nanti kalian mendengar namamu dipanggil lagi dengan cara yang sama, jangan mencariku. Lalu apa yang harus kami lakukan? Ia tersenyum, senyum yang sama seperti di mimpi pertama. Lakukan seperti manusia seharusnya, berdoa, berserah, tidak lebih. Cahaya di sekelilingnya mulai meredup, bukan menghilang mendadak, tapi seperti pagi yang perlahan berubah siang. Sebelum wujudnya benar-benar pudar, ia mengatakan satu kalimat terakhir, nadanya rendah tapi jelas. Bantuan sejati tidak pernah tinggal lama. Setelah itu, dapur kembali kosong. Aku berdiri lama, memastikan kakiku masih menapak lantai. Tirai dapur diam, tidak ada jejak, tidak ada sisa kehadiran. Seperti seseorang yang datang, menepati tugas, lalu pergi tanpa ingin dikenang. Pagi harinya, ibu bangun dengan perasaan ringan. Ia menatap dapur sebentar, lalu tersenyum kecil. Aneh, ibu mimpi rumah ini terang sekali. Aku tidak bertanya detail. Aku hanya membantu membuka warung seperti hari-hari biasa sebelum semuanya terjadi. Di dalam hati, aku tahu, malam tadi bukan akhir dari dunia yang tak terlihat, tapi itu adalah akhir dari campur tangan. Dan ketika bantuan terakhir itu pergi, yang tersisa hanyalah kami, warung kecil ini, dan tanggung jawab untuk menjaga diri agar tidak membuka pintu yang sama untuk kedua kali. Pagi itu, warung dibuka seperti biasa. Tidak ada tanda apapun yang menunjukkan bahwa tempat ini pernah menjadi persinggahan sesuatu yang tak kasat mata. Matahari naik perlahan, suara motor lewat seperti hari-hari lama sebelum semua kekacauan terjadi. Sambal kacang diulek dengan ritme yang sama, daun kemangi disusun rapi, nasi mengepul hangat. Semuanya tampak normal. Dan justru disitulah aku merasakannya. Ketiadaan.
Tidak ada lagi perasaan diawasi saat melintas dapur. Tidak ada tekanan halus di dada ketika tirai tersentuh. Udara terasa kosong, tapi bukan kosong yang menakutkan. Kosong seperti rumah yang ditinggal tamu setelah lama menginap. Ibu Sari duduk di bangku panjang sambil menghitung uang kembalian. "Hari ini enteng rasanya," katanya. "Kayak dulu-dulu." Aku mengangguk. "Iya, Bu." Seorang pelanggan datang, lalu 2, lalu 5. Warung kembali ramai tapi dengan cara yang berbeda. Tidak meledak tiba-tiba, tidak seperti dipaksa. Ramainya pelan, wajar, tumbuh seperti seharusnya. Seorang bapak tua yang belum pernah kulihat duduk di ujung bangku. Setelah selesai makan, ia menatap dapur sebentar, lalu berkata, "Sekarang bersih." Aku menoleh. "Maksudnya, Pak?" Ia tersenyum tipis. "Tempatnya." Lalu ia pergi, meninggalkan piring kosong dan perasaan aneh yang tidak bisa kujelaskan. Menjelang siang, aku berdiri sendirian di dapur. Tirai terbuka. Tidak ada bayangan asing, tidak ada jejak samar di lantai. Semua benar-benar milik kami kembali. Aku teringat pesan terakhirnya. Jangan ceritakan aku. Jangan gantungkan rasa aman. Dan aku paham sekarang. Selama beberapa hari berikutnya tidak ada kejadian aneh. Bu Ratmi jarang terlihat. Katanya sakitnya belum benar-benar pulih. Tidak ada yang membicarakan masa lalu secara terbuka. Kampung ini memilih diam, seperti sepakat mengubur cerita yang terlalu dalam untuk diungkit. Suatu sore saat warung hampir tutup, ibu berdiri lama di depan dapur. "Leh," katanya pelan, "kalau nanti warung ini sepi lagi, kamu nggak apa-apa kan?" Aku menatapnya. "Kenapa tanya gitu, Bu?" Ibu tersenyum kecil. "Ibu cuma kepikiran. Dulu waktu sepi kita takut. Sekarang ibu mikir, rezeki datang dan pergi itu biasa." Aku mengangguk. "Yang penting kita jaga caranya." Ibu menatapku, lalu mengangguk pelan. Tidak ada lagi tasbih yang digenggam terlalu erat. Tidak ada tatapan cemas ke arah dapur. Hanya kelelahan wajar orang yang bekerja seharian. Malam itu sebelum tidur, aku duduk sebentar di ruang depan. Lampu dapur sudah mati. Tirai tertutup rapi. Tidak ada suara selain jangkrik dan napas rumah yang tenang. Aku menunggu. Bukan karena berharap ia datang kembali, tapi karena ingin memastikan aku tidak lagi menunggu siapapun. Dan memang tidak ada apa-apa. Tidak ada sosok berjubah putih, tidak ada bisikan nama, tidak ada kehadiran yang membuat bulu kuduk berdiri, hanya keheningan yang jujur. Aku tersenyum kecil. Warung pecel ini akhirnya benar-benar berdiri sendiri. Tidak dijaga makhluk tak kasat mata, tidak dilindungi sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Yang tersisa hanyalah doa, usaha, dan kewaspadaan agar tidak mengundang lagi apa yang seharusnya tidak diajak masuk. Keesokan paginya aku membuka warung lebih awal. Matahari belum tinggi, jalan masih sepi. Saat aku mengangkat tirai dapur, tidak ada apa-apa di baliknya selain rak piring dan tungku tua. Aku berdiri sebentar, lalu berbisik pelan, bukan memanggil siapapun. "Terima kasih, sudah mengajarkan kami untuk tidak bergantung." Tidak ada jawaban. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu itulah jawaban yang paling benar.